Oke, halo guys, balik lagi bersama gue Ferit di channel Anak Gadget, nge-review gadget anti mainstream. Dan kita masuk di sesi Anak Gadget Talks dan juga sekaligus jadi Anak Gadget tutorial. Dan seperti judul videonya, kali ini kita bakal bahas tentang yaitu RAM atau Random Access Memory. Kali ini kita bakal bahas yaitu tentang apa itu RAM, jenis-jenis RAM, dan juga cara memilih RAM yang bener tuh kayak gimana gitu ya. Ini versi gua. Jadi kalau memang misalnya gua ada kesalahan, gua mohon maaf banget. Tapi kalian boleh ambil juga referensi-referensi lain, misalnya ambil dari YouTube channelnya si A tentang RAM, channelnya si ini tentang RAM. Nah, kalian kelola aja lah sendiri. Dan ini adalah versi tentang gua, penjelasan dari gua yang gua ambil dari internet juga. Jadi langsung aja kita ke inti videonya. Oke, jadi RAM atau Random Access Memory ini adalah tempat penyimpanan sementara dan bersifat tidak permanen. Jadi saat komputer kita mengelola data, nah datanya itu ditaruh di RAM. Jadi bukan taruh di storage. Sebenarnya bukan taruh di storage ya. Jadi ketika kalian menggunakan aplikasinya, dari storage dia akan langsung menuju ke si RAM dan nanti akan langsung diproses dengan si RAM. Jadi dia ini tidak permanen dan bersifat mudah hilang ya. Maksudnya mudah hilang tuh dia itu butuh tegangan listrik. Jadi kalau udah nggak ada listrik, jebret datanya hilang semua. Beda kalau storage, nggak ada tegangan listrik, dia bakal tetap akan menyimpan data yang ada di storage. Jadi memang RAM ini nggak bisa lu jadikan tempat storage, tapi cuma bisa tempat storage untuk sementara. Nah, contohnya kayak gimana sih? Kalau Microsoft Word itu kan ada yang namanya data-data dari PC ya. Jadi maksudnya tuh kalau kita download kan kita nge-download data-data di Microsoft Word. Seperti contohnya fonts atau apa-apanya gitu kan. Nah, itu nanti bakal ditaruh di RAM. Jadi nanti kalian kerjanya, data-data kerjanya itu diolahnya tuh di RAM, bukan di si storage-nya. Nah, jadi kalau misalnya si Word-nya ini misalnya kita close, dia bakal pindah lagi ke si storage. Nah, itu cara kerjanya. Kalau kalian buka multi aplikasi gitu ya, jadi tuh makin banyak data yang masuk ke RAM. Nah, RAM-nya ini bakal melola data lebih banyak. Nah, ini yang gue alamin juga. Kenapa makanya gue milih untuk upgrade RAM ini. Karena gue banyak sekali menjalankan aplikasi yang berat dan juga banyak juga menjalankan aplikasi yang tergolong nggak bisa 8 GB doang gitu. Jadi memang ada satu aplikasi yang kadang bisa memakan banyak RAM. Seperti contohnya LD Player, gue kadang pakai LD Player emulator buat main game. Itu udah ngehabisin 1,5 GB dari RAM yang gue pakai. Jadi gue kadang tuh buka yang namanya Rhino, kan gue anak desain gitu ya. Maksudnya anak desain tuh gue kuliah di jurusan desain produk dan juga ngebuat 3D modeling. Jadi kadang gue pakai Rhino, lalu gue pakai browser juga. Karena kan ada beberapa video tutorial, ya sambil juga ngerjain tugas denger-denger lagu lah. Makanya gue jarang upload video karena memang lagi sibuk juga dengan tugas kuliah. Apalagi udah masuk semester 4 kan udah mulai agak sibuk-sibuk lah. Jadi memang gue butuh kinerja laptop yang lebih baik. Nah, kenapa gue memilih upgrade RAM? Karena yang pertama adalah gue nge-lag. Terakhir, gue kasihan dengan RAM gue yang single channel doang. Karena dia jalan di 7,4 per 7,9 GB. Jadi itu udah hampir 90% puncak kinerja RAM-nya. Jadi kayak menurut gua, wah gila, kasian juga RAM single channel dan ini udah mulai nge-lag. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk membeli RAM. Oke, kita lanjut ke tipe-tipe RAM. Nah, tipe RAM ini itu ada sekitar 1, 2, ada DDR1, 2, 3, 4. Nah, yang 5 gue belum cek, tapi sejauh yang gue tahu itu cuma ada sampai DDR4. DDR4 ini kayak laptop atau PC zaman-zaman sekarang ya. Itu udah semua pakai DDR4. Nah, DDR4 itu ada belakangnya itu ada kode lagi. Jadi ada yang namanya DDR4L dan juga DDR4U. Nah, ini yang harus kalian perhatikan sih. Tapi akan gue bahas di next point-nya. Bedanya apa sih? Itu dari voltage-nya. Kalau misalnya DDR4 biasa, itu voltage-nya itu cuma 1,5. Kalau yang L itu 1,35 kalau nggak salah. Dan juga yang DDR4U itu voltage-nya itu 1,25. Itu menurut internet yang gue baca. Jadi biasanya tuh yang kita pakai itu DDR4 itu udah standar semua komputer. Lalu DDR4L itu biasa dipakainya di notebook atau di PC-PC standar atau PC zaman sekarang. Nah, sedangkan yang DDR4U biasa dipakainya itu di workstation atau server. Jadi, biasa rata-rata laptop itu kalau nggak DDR4, DDR4L. Nah, lalu gimana sih caranya kita memilih RAM?
Nah, cara memilih RAM itu sebenarnya tergolong susah-susah gampang ya. Jadi sebenarnya lebih ke gampangnya sih. Jadi gampangnya itu kalian tinggal, kalau mau upgrade RAM laptop itu pakai aja spesifikasi RAM bawaan. Seperti contohnya kayak Dell gua. Ini RAM-nya ini 8 GB dengan frekuensinya itu 666 MHz. Jadi gue sebutnya 2666 ya. Karena memang agak susah juga ngomong 666 itu kepanjangan. Jadi gue bakal ngomongnya 666 MHz. Dan juga tipenya adalah DDR4 doang. Nah, kalau pilih RAM, kalian kudu cek dua hal ini, yaitu tipe RAM yang DDR4, DDR3 itu, dan juga kalian cek yang frekuensinya. Kenapa? Yang pertama, yang DDR4 tipenya ya ngomongnya. Ada yang DDR4 dan juga DDR4L. Nah, DDR4 sama DDR4L itu, kalau kalian beli RAM nih, misalnya PC kalian nih, ini support DDR4 doang, misalnya ya. Nah, dia cuma bisa support DDR4 doang. Kalian pasang DDR4L, itu ada kemungkinan bisa jalan. Tapi kalau PC kalian supportnya DDR4L, kalian pasang DDR4, itu nggak bakal kebaca. Jadi, perhatikan tipe dari DDR4, DDR4L itu. Lalu yang kedua adalah perhatikan juga frekuensinya, megahertznya. Kalau laptop gue ini kan jalannya di 200 MHz. Kalau kalian misalnya beli nih, misalnya kayak beli RAM 3200 MHz lah. Kalau 3200 MHz kalian install, yang 3200 MHz ini bakal berjalan di 2666 MHz. Jadi sia-sia gitu, kalian beli yang megahertznya tinggi, tapi tetap aja jalannya di 2666 MHz. Dan juga kalau kalian belinya yang agak lebih kecil ya, misalnya contohnya 1300, nah dia bakal jalan di 1300 MHz yang si 200 ini. Jadi kinerjanya tuh bakal turun. Jadi jangan sampai megahertznya itu salah. Lalu kalau misalnya kayak memori, kapasitasnya ada 2, 8, 4, 16, 32 dan juga merek itu kalau bisa samain juga. Tapi kalau misalnya nggak sama kayak kalau gua kan mereknya nggak sama. Yang gua tahu dari Dell G3 ini dia pakai Micron teknologi. Jadi RAM-nya ini RAM Micron. Kalau kalian tahu Crucial, nah itu sama juga kayak RAM-nya si Micron. Tapi gue kali ini akan menggunakan RAM dari si Hyperion. Untuk merek, itu bebas lah kalau menurut gue. Dan juga untuk kapasitas, kalian sesuaikan aja dengan budget kalian. Tapi yang tadi gue bilang dua, yaitu untuk megahertznya, frekuensinya, dan juga tipenya, itu harus sama. Kudu wajib sama. Kalau gampangnya sih, kalau kalian mau upgrade RAM, gampangnya itu adalah kalian ngikutin aja RAM bawaan dari laptop kalian. Misalnya kayak ini, contoh. Ini DDR4, kapasitasnya 8 GB, megahertznya itu 2666. Jadi, gua ikutin aja spesifikasi dari dia. 8 GB, 2666 MHz, dan juga DDR4. Jadi, di-follow aja sama RAM bawaan, supaya dia bisa klop gitu. Takutnya kalau kalian belinya beda, berabe kan? Jadi takut jalannya nggak kompatibilitas sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi kalau saran gua, kalian kalau mau ambil jalan gampang, kalian pakai spesifikasi standar dari bawaan RAM laptop kalian. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang RAM dari gua. Dan kali ini kita bakal menuju ke meja belakang untuk kita pasang langsung RAM-nya. Let's check it out. Oke, jadi kita langsung aja nih, gue udah menyiapkan laptopnya. Yes, ini adalah dari G3. Kemarin gue udah sempet upgrade storage di laptop ini, dan sekarang kita bakal upgrade RAM Hyperion ke dalam laptop ini. Jadi bahan yang kalian butuhin tuh sebenarnya tuh cuma satu, yaitu obeng ukuran skrup laptop ini. Jadi kita coba cek dulu nih belakangnya. Nah, kalian pastikan tidak ada tegangan atau listrik yang ada di laptop ini. Untuk apa? Menghindari terjadi yang namanya konslet atau kesetrum gitu ya ngomongnya. Ya antara dua itu sih. Jadi pastikan kalau kalian ngecas, kalau bisa usahakan matiin dulu casannya baru kalian matiin laptopnya. Supaya tidak ada listrik yang mengalir di dalam laptop ini. Oke, sekarang kita langsung aja bongkar laptop ini.
Oke, sudah. Nah, sudah kita buka. Lanjut, kita bakal masang RAM-nya itu di sini. Ini jadi udah ada slot RAM-nya nih, yang di bagian sini nih. Nah, itu kita tinggal pasang aja. Pasangnya itu yang pertama, cabut dulu nih baterainya ke motherboardnya untuk menghindari yang namanya konslet. Jadi cara cabutnya gimana? Cari aja nih relaynya nih. Nih, yang ada tulisan bednya. Nah, itu dicabut aja. Nah, cabut begini untuk apa? Hindari konslet. Karena ini kan nanti isinya listrik. Jadi supaya nggak konslet, kita alangkah baiknya kita cabut. Ini kan harddisk yang pernah gua upgrade. Jadi udah waktunya kita pasang. Pasangnya itu gampang. Jadi ini pasti lebih pendek daripada bagian yang ini. Jadi kalau kebalik pun dia nggak bakal bisa masuk. Contohnya kayak gini. Nah ini kebalik nih, nggak bisa masuk. Jadi kita pasangnya tuh kayak gini. Pastikan dia masuk kayak gini. Kita tekan. Tek. Nah, RAM-nya udah kepasang. Tapi jangan ditutup dulu. Kenapa? Kita untuk ngecekin apakah dia sudah terpasang dan sudah terbaca atau belum. Kita pasang lagi nih baterainya. Udah, kita sudah pasang. Waktunya kita buka laptopnya. Sekarang kita lihat apakah RAM-nya udah kepasang. Kalau gue lebih prefer kita bakal cek di Task Manager. Ini kita cek di dua sisi ya, yaitu yang pertama di Task Manager, lalu yang kedua itu di CPU Z. Nah, untuk memori ini udah kebaca 16 GB, tapi ini 15,9 dan ini udah kebaca. Oke, nice. Sekarang kita lihat di CPU Z. Nah, untuk CPU Z di SPD 2 RAM kebaca. Berarti sudah berhasil. Nah, ini kan ada Micron Technology, yang kedua SK Hynix. Kebetulan RAM yang gue dapet nih dari SK Hynix. Jadi kalian bisa lihat aja nih ada dari CPU Z. Nah, kalian bisa lihat nih ada dari CPU Z sudah kebaca. Berarti artinya proses pengupdatean RAM sudah berhasil. Oke, kita langsung close aja untuk melakukan penutupan casing. Tapi gue closing aja langsung di sini. Jadi thank you guys yang udah nonton video tutorial pemasangan RAM dan juga talking about RAM. Jangan lupa kalian untuk klik like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian tentang video-video yang gue lakukan, yang gue bahas, supaya teman-teman kalian dapat referensi bagi yang lagi cari PC atau cari komputer atau cari laptop atau pengen tahu tutorial-tutorial atau yang masih belum ngerti, masih awam tentang basic dari sebuah komputer. Jadi share dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. So guys, jadi udah itu aja video dari Anak Gadget Talk dan juga Anak Gadget tutorial tentang RAM. See you soon on the next video and goodbye.